Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang daur sulfur. Kelompok kami beranggotakan 1 Aisyah, 2 Wanda, 3 Yuliani Sistina Melia, 4 Erlen Marilla Kedaliana, dan 5 Ilham Ramadan Syah. Sebelum masuk ke dalam siklus sulfur, kita perlu tahu apa itu siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia akan dijelaskan oleh Wanda sebagai berikut. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai siklus biogeokimia. Sebelumnya, kita telah mempelajari siklus biogeokimia pada saat SMA dan pelajaran kimia. Apa itu siklus biogeokimia? Siklus biogeokimia adalah pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dengan tak hidup. Dalam suatu ekosistem, materi pada setiap tingkat trofik tidak hilang. Materi berupa unsur-unsur penyusun bahan organik tersebut didaur ulang. Unsur tersebut masuk ke dalam komponen biotik melalui udara, tanah, dan air. Daur ulang materi tersebut melibatkan makhluk hidup dan batuan atau geofisik, sehingga disebut daur biogeokimia. Fungsi daur biogeokimia adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terus terjaga. Adapun macam-macam daur biogeokimia yaitu 1 daur fosfor, 2 daur air, 3 daur sulfur, 4 daur karbon, dan 5 daur nitrogen. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas daur sulfur. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu sulfur. Sulfur atau belerang adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang S dan nomor atom 16. Bentuknya adalah non-metal yang tak berasa, tak berbau, dan multivalen. Belerang atau sulfur dalam bentuk aslinya adalah sebuah zat padat kristalin kuning. Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa itu siklus sulfur. Siklus sulfur atau daur belerang adalah perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Sulfur di alam ditemukan dalam berbagai bentuk. Dalam tanah ditemukan dalam bentuk mineral, di udara dalam bentuk gas sulfur dioksida, dan dalam tubuh organisme sebagai penyusun protein. Siklus sulfur dapat didefinisikan juga sebagai sekumpulan proses di mana elemen sulfur bergerak atau berpindah dari dan membentuk mineral dalam sistem kehidupan. Proses terjadinya siklus sulfur didahului oleh pembentukan sulfur dari kerak bumi dan atmosfer. Secara alami, sulfur terkandung di dalam tanah dalam bentuk mineral tanah. Di dalam kerak bumi, umumnya mengandung sekitar 0,06% belerang. Sulfida logam terdapat dalam bebatuan plutonik, yaitu batuan yang membeku di dalam kerak bumi dan tidak mencapai ke permukaan bumi. Bebatuan plutonik ini, apabila hancur dan mengalami pelapukan, akan melepaskan sulfida ini melalui reaksi oksidasi dan menghasilkan sulfat, yang kemudian mengalami presipitasi atau pengendapan dalam bentuk garam-garam sulfat yang larut atau tidak. Sulfat yang diserap oleh tumbuhan dan mikroorganisme mengalami perubahan menjadi bentuk organik, bergerak dalam rantai makanan. Di atmosfer, terdapat hampir 0,05 ppm belerang dalam bentuk gas belerang dioksida, atau SO2, yang merupakan hasil emisi pembakaran bahan bakar belerang, seperti minyak bumi dan batu bara yang banyak dihasilkan oleh asap kendaraan dan pabrik atau gas belerang dari gunung berapi. Gas SO2 tersebut kemudian terkena uap air hujan sehingga gas tersebut berubah menjadi sulfat yang jatuh di tanah, sungai, dan lautan. Siklus sulfur dimulai dari dalam tanah, yaitu ketika ion-ion sulfat diserap oleh akar dan dimetabolisme menjadi penyusun protein dalam tubuh tumbuhan. Ketika hewan dan manusia memakan tumbuhan, protein tersebut akan berpindah ke tubuh manusia. Dari dalam tubuh manusia, senyawa sulfur mengalami sisa hasil metabolisme tersebut diuraikan oleh bakteri dalam lambung berupa gas dan dikeluarkan melalui kentut. Semakin besar kandungan sulfur dalam kentut, maka kentut akan semakin bau. Hidrogen sulfida atau H2S berasal dari penguraian hewan dan tumbuhan yang mati oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hidrogen sulfida hasil penguraian sebagian tetap berada dalam tanah dan sebagian lagi dilepaskan di udara dalam bentuk gas hidrogen sulfida.
Gas hidrogen sulfida di udara kemudian bersama dengan oksigen membentuk sulfur dioksida. Sedangkan hidrogen sulfida yang tertinggal di dalam tanah dengan bantuan bakteri akan diubah menjadi ion sulfat dan senyawa sulfur oksida. Ion sulfat akan diserap kembali oleh tanaman, sedangkan sulfur dioksida akan bereaksi dengan oksigen dan air membentuk asam sulfat atau H2SO4 yang kemudian jatuh ke bumi dalam bentuk hujan asam. H2SO4 yang jatuh ke dalam tanah oleh bakteri dipecah lagi menjadi ion sulfat yang kembali diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan dimakan oleh hewan dan manusia. Makhluk hidup mati diuraikan oleh bakteri menghasilkan sulfur kembali. Siklus sulfur atau daur ulang belerang tidak akan pernah terhenti selama salah satu komponen penting seperti tumbuhan masih ada di permukaan bumi ini. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis bakteri pada siklus sulfur. Dalam daur sulfur atau daur belerang, untuk merubah sulfur menjadi senyawa belerang lainnya, setidaknya ada dua jenis proses yang terjadi, yaitu melalui reaksi antara sulfur, oksigen, dan air, serta oleh aktivitas mikroorganisme. Beberapa mikroorganisme yang berperan dalam siklus sulfur antara lain adalah bakteri Desulfomaculum dan bakteri Desulfibrio yang akan mereduksi sulfat menjadi sulfida dalam bentuk hidrogen sulfida atau H2S. Kemudian H2S digunakan oleh bakteri fotoautotrof anaerob atau chromatium dan melepaskan sulfur serta oksigen. Kemudian sulfur dioksidasi yang terbentuk diubah menjadi sulfat oleh bakteri chemolithitrof atau Thiobacillus. Dengan proses fotosintesis, energi cahaya matahari ditangkap oleh tumbuhan dan diubah menjadi energi kimia atau makanan yang disimpan di dalam tubuh tumbuhan. Proses aliran energi berlangsung dengan adanya proses rantai makanan. Tumbuhan dimakan oleh herbivora. Dengan demikian, energi makanan dari tumbuhan mengalir masuk ke tubuh herbivora. Herbivora dimakan oleh karnivora, sehingga energi makanan dari herbivora masuk ke tubuh karnivora. Sulfur berperan dalam penyimpanan dan pembebasan energi karena sulfur merupakan komponen penting asam amino esensial penyusun protein tanaman maupun hewan. Sulfur berperan dalam sintesis protein, di mana protein nantinya akan dirombak menjadi karbohidrat jika zat makanan penghasil energi utama tidak mencukupi. Ketika hewan dan tumbuhan mati, dekomposer seperti bakteri akan menguraikan tubuh makhluk hidup tersebut menjadi gas H2S. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan jenis-jenis bakteri atau mikroorganisme yang berperan dalam siklus sulfur. Tentunya, salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam siklus sulfur yaitu adanya peran ikut serta mikroorganisme ataupun bakteri-bakteri yang ada di dalamnya. Di sini saya akan menjelaskan ada dua mikroorganisme. Yang pertama itu mikroorganisme yang berperan untuk mengubah protein dalam bahan organik menjadi senyawa H2S. Contohnya itu seperti Aspergillus spp, Neurospora spp, Proteus spp dengan Escherichia spp. Nah, untuk yang mikroorganisme kedua yaitu yang berperan merombak karbohidrat dalam bahan organik menjadi H2S dan senyawa lainnya. Contohnya yaitu Vibrio desulfuricans, Aerobacter dengan Desulfovibrio. Beberapa bakteri anaerob itu melakukan kemosintesis. Nah, apa sih kemosintesis itu? Jadi, kemosintesis itu adalah pembentukan senyawa bahan organik dari zat organik dengan menggunakan energi yang berasal dari reaksi kimia. Nah, pada kemosintesis elektron donornya itu berasal dari bahan anorganik sederhana. Proses kimia terjadi ketika sulfat mengendap di dalam permukaan tanah hasil dari pengoksidasian mineral sulfida batuan plutonik. Proses kimia juga terjadi ketika gas SO2 terbentuk melalui pembakaran hasil emisi pembakaran gas belerang atau aktivitas gunung berapi. Contohnya yang kita ketahui itu seperti pabrik industri. Sekian video pembahasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.